Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali tentu kita mensyukuri semua nikmat Allah yang telah kita terima dan senantiasa berharap mudah-mudahan Allah melipat gandakan nikmatnya untuk kita semua. Nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada kita itu adalah nikmat iman dan Islam. Dengan iman kita menjadi kokoh. Dengan nikmat Islam kita menjadi terpelihara. Dua nikmat ini wajib kita jaga, kita pelihara, bahkan kita tingkatkan. Iman kita sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Tetap ada tajdid, ada peningkatan selalu dari iman. Tentu untuk meningkatkan iman ini kita perlu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah terlalu sulit, bahkan sangat mudah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan kepada kita beban-beban berat. Selalu yang diberikannya itu beban yang mudah, ringan, dan sangat mudah pula mengerjakan. Kita membaca, mengetahui firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan aturan perjalanan hidup kita. Di antaranya ialah tidak dijadikan makhluk jin dan teristimewa manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Untuk mengabdi kepada Allah. Dan kita memahami pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang wajar, bahkan sebuah kemestian. Karena sebelum mengabdi, Allah telah memberikan semua keperluan kita. Semua yang kita perlukan disiapkan oleh Allah. Diberikannya kita kesehatan, diberikannya kita waktu, diberikannya kita umur,
Dan banyak lagi, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andai kata kita mencoba menghitung nikmat Allah itu, tak seorang pun sanggup menghitung. Sesudah kita diberi semua nikmat, Allah bebankan kepada kita, tidak aku jadikan makhluk jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Berbeda dengan tukang yang bekerja. Bekerja dulu baru dikasih upah. Kan begitu. Tapi dengan Allah tidak. Diberinya nikmat dahulu. Nikmat kehidupan, nikmat kelahiran, semua. Baru diperintahnya untuk beribadah. Wajarkah ini? Sangat wajar. Nah, kalau kita berpedoman kepada cara-cara yang mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka sesungguhnya semua perintah Allah tidak ada yang berat, dan saya sampaikan tidak berat dan tidak memberatkan. Oleh karena itu, pertemuan kita zuhur ini Buya awali dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah yang menyatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah telah berikan kepada kita semua kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak memberikan kepada kita kesusahan. Ayat ini dipertautkan oleh Allah dengan perintah yang baru kita kerjakan 1 bulan yang lalu, yaitu perintah puasa Ramadan. Di antara kita yang melaksanakan puasa Ramadan merasakan sangat betapa kemudahan diberikan oleh Allah untuk kita. Mudah di saat kita berbuka. Kita tidak perlu memilih-milih perbukaan. Dengan seteguk air saja sudah terasa lapar sehari hilang. Adapun penambahnya yang lain, rasanya tidak begitu penting. Teguk yang pertama itu saja sudah merupakan nikmat yang sangat besar. Itu kita rasakan semua. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar mudah, tidak berat, dan juga tidak memberatkan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu wasiat atau nasihat kita yang pertama pada hari ini ialah bermudah-mudahanlah kita semua di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali merasa berat. Sebab ketika kita merasa berat, maka perasaan berat itulah sebenarnya yang menyulitkan kita beribadah. Tetapi ketika kita sudah menyatakan bahwa beribadah itu adalah sebuah kemudahan, insya Allah tumbuhlah semangat, tumbuhlah dorongan, tumbuhlah motivasi di dalam diri kita bahwa kita beribadah tidak hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, tetapi kita beribadah juga di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, tinggal 1 hari lagi bulan Syawal. Setelah itu kita akan memasuki bulan haram. Al-Quran menceritakan bahwa 1 tahun itu 12 bulan. Arba'atun hurum. 4 bulan diantaranya bulan haram. Bulan haram yang 4 itu 3 beriringan, 1 tersendiri.
Tiga yang beriringan ini ialah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sementara satu yang tersendiri adalah Rajab. Besok hanya tinggal satu hari, kita sudah berada pada bulan haram. Di bulan haram, berperang tidak dibenarkan di dalam Al-Quran. Kita memang sedang tidak perang secara fisik, insan dengan insan. Tapi kita sedang berperang dengan syaitan dan nafsu kita. Oleh karena itu teguh-teguh hati kita menghadapi syaitan dan nafsu itu. Kenapa? Kalau sempat kalah daripada nafsu dan hawa nafsu itu, maka kehidupan kita akan rusak sama sekali. Oleh karena itu di bulan haram kita harus bersiap-siap meningkatkan ibadah kita. Sesudah Zulqa'dah kita akan memasuki Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ada pelaksanaan yang paling pokok, haji. Bagi saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan hajinya makbul dan mabrur. Bagi jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji yang sekarang ada di dalam masjid kita, bahwa syarat pertama dari haji itu ialah atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah semata lillahi ta'ala. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Penutupnya, laksanakan kehidupan, lakukan langkah, tingkatkan ibadah lillahi ta'ala. Hanya inilah modal kita memasuki bulan haram. Tanpa lillahi ta'ala semua berat. Yang kedua, nasihat yang kedua, sungguh pun Ramadan telah kita tinggalkan dan meninggalkan kita, namun ada 3 kewajiban yang masih ada pada bahu kita masing-masing. Kewajiban pertama, litukmilul iddah, sempurnakan bilangan Ramadan itu. Terutama bagi ibu-ibu, kaum wanita, kaum perempuan yang masih muda, pasti tidak cukup Ramadan. Pasti ada yang tidak berpuasa 1 pekan, ada yang sampai 10 hari, ada yang sampai 15 hari, lewat itu sudah disebut penyakit. Yang tertinggal ini cepat dibayar. Kalau kita berhubungan dengan bank di dunia ini, terlambat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan keempat dia datang ke rumah mengetuk pintu, menuntut mana hutang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita kehidupan, memberi segala-galanya, kita abaikan hutang kita kepada Allah. Hal ini sangat salah. Oleh karena itu pesan yang kedua, sempurnakan bilangan Ramadan kita. Yang berhutang, puasa, segera bayar. Yang ketiga, syarat kita, beban kita yang kedua yang ada ialah membesarkan Allah. Litukabbirullah ala ma hadakum. Besarkan Allah terhadap hidayah yang telah diberikan kepada kita. Di awal ceramah kita disebutkan hidayah yang paling besar itu 2. Iman 1, Islam 1. Maka kita sempurnakan iman, kita sempurnakan Islam kita sebagai tanda bahwa kita
menghormati dan memuliakan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana pelaksanaannya? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kerjakan yang baik, tinggalkan yang munkar. Wah. Yang terakhir, beban kita yang ketiga, la'allakum tashkurun. Semua kita wajib mensyukuri semua nikmat Allah. Sejak dari sekarang sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena semua nikmat yang kita terima akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Baik pertama harta, yang kedua umur, yang ketiga ilmu, yang keempat anak turunan, yang kelima semua yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seorang pun bisa berangkat dari tempat dibangkitnya kelak sebelum terjawab yang 5 hal ini. Karena itu kita diwajibkan selama hidup ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah kita siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf barangkali tausiah saya lebih panjang daripada biasanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.